Selamat datang di perkuliahan Matematika Diskrit. Untuk minggu pertama ini akan ada 3 video, dan ini adalah video yang pertama, yaitu tentang himpunan. Nah, apa itu himpunan? Himpunan itu secara intuitif, secara intuisi itu adalah koleksi dari objek-objek yang memiliki sifat-sifat tertentu. Nah, sifat-sifat tertentunya itu ya tergantung kita mau bagaimana mendefinisikannya. Jadi misalkan saya mau menghimpun angka-angka, atau orang-orang, atau kota-kota, atau konsep-konsep, dan lain-lain. Jadi itu terserah aja apa yang mau kita himpun. Nah, koleksi dari objek-objek itu kita sebut sebagai himpunan. Nah, contohnya bagaimana? Di sini kalau kita lihat contohnya, misalkan kita punya himpunan M, anggotanya ada 3. Di sini anggotanya Rian, Alex, John. Nah, ini misalkan adalah himpunan dari nama-nama laki-laki. Jadi di sini anggotanya adalah nama-nama laki-laki. Kita himpun dengan menggunakan kurung curly bracket seperti ini. Oke, jadi kurungnya harus kurung cantik ya. Atau misalkan kita nggak mau nama laki-laki, misalkan kita mau himpunan nama-nama perempuan, ya bisa juga kita himpun gitu. Misalkan di sini himpunan F itu anggotanya adalah Jessica, Anna, Susan, Fiona. Nah, ini adalah himpunan nama-nama perempuan. Jadi terserah aja memang kita mau menghimpun apa gitu, oke? Bisa nama laki-laki, nama perempuan, atau misalkan kota bisa juga. Jadi misalkan kota Jakarta, Bandung, Denpasar, Padang, Balikpapan, ini adalah himpunan kota-kota di Indonesia. Jadi kita himpun semuanya, tuliskan seperti ini, tuliskan kota-kotanya itu di dalam kurung cantik seperti ini gitu. Oke? Nah, untuk nama himpunan sendiri biasanya kita menggunakan huruf besar, misalkan M, F, C. Kalau pakai huruf kecil bagaimana? Ya tidak apa-apa, asal jelas saja. Tapi biasanya sih memang menggunakan huruf besar. Jadi catatan yang lainnya juga, kita menggunakan kurung kurawal cantik seperti ini untuk menotasikan himpunan dari sesuatu gitu. Nah, nanti titik-titiknya ini silahkan diisi mau jadi himpunan apa. Oke? Nah, ini contoh dari himpunan. Tapi contoh ini kan bukan contoh matematis ya. Kalau contoh matematis seperti apa? Nah, misalkan ini himpunan yang umum ya. Himpunan yang umum misalkan kita punya himpunan N, itu anggotanya adalah angka dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini namanya adalah himpunan bilangan asli atau natural numbers. Tapi di sini nggak ada negatif ya. Bagaimana kalau kita mau ada negatifnya? Nah, kalau kita mau ada negatifnya, ya kita bisa himpun seperti ini. Jadi ada min 2, min 1, 0, 1, 2. Min 3 juga ada karena di sini ada titik-titik. Titik-titik ini artinya ya bisa terus sampai tak hingga ya, bisa minus 3, minus 4, minus 5, dan seterusnya. Dan ke positifnya juga ada. Ke positifnya lanjut jadi 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan ada bilangan negatif seperti ini, tapi dia masih bulat semua kan, nah ini kita sebut sebagai integer, himpunan integer atau himpunan bilangan bulat. Tapi di himpunan bilangan bulat ini tidak ada um, tidak ada pecahan. Nah, kalau mau ada pecahan bagaimana? Kalau mau ada pecahan ya kita bisa katakan kita bisa himpun semua pecahan-pecahan tersebut gitu. Jadi misalkan kita punya setengah, negatif 2/3, 2/4, 4/7, dan seterusnya. Jadi semua pecahan ya. Misalkan min sepertiga dan lain-lain. Nah, himpunan bilangan pecahan ini kita sebut sebagai himpunan bilangan rasional. Oke? Nah, tapi kan ada bilangan yang tidak bisa dituliskan dalam bentuk pecahan. Misalkan apa? Misalkan akar 2 atau pi. Nah, bagaimana cara kita menuliskan semua bilangan yang rasionalnya ada, pecahannya ada, negatifnya ada, bilangan positifnya ada. Tapi yang tidak bisa dibentuk pecahan juga ada kayak pi dan akar 2. Nah, itu bisa kita himpun. Nah, himpunannya itu namanya R. Ini adalah himpunan semua bilangan asli. Istilahnya seperti itu. Oke, jadi ya ini beberapa contoh himpunan yang sering kita gunakan di pada perkuliahan ini. Khususnya bilangan asli dan bilangan bulat. Karena bilangan asli dan bilangan bulat ini diskrit. Oke.
Nah, sekarang beberapa konsep di himpunan. Jadi yang pertama kesamaan suatu himpunan. Nah, di sini kalau misalkan kita punya dua buah himpunan A dan B, oke? Kalau kita punya dua buah himpunan A dan B, kita katakan dua buah himpunan tersebut sama. Notasinya adalah A sama dengan B, jika dan hanya jika mereka memiliki anggota yang sama. Nah, jadi di sini contohnya, misalkan dua himpunan ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, uh, kalau kita lihat di sini, ini kita punya himpunan yang anggotanya adalah ABC, ya kan? Di sini ada himpunan anggotanya BCA. Nah, anggotanya ini sama semua, karena di sini ada B, di sini juga ada B. Di sini ada A, yang di bagian kanan juga ada A. Yang di bagian kiri ada C, yang di bagian kanan juga ada C di himpunan kanan. Nah, walaupun urutannya berbeda, tapi anggotanya sama kan? Di sini anggotanya hanya ada ABC, di sini juga hanya ada ABC. Berarti di sini kita sebut dua himpunan ini sama. Nah, bagaimana dengan contoh yang berikutnya? Contoh yang berikutnya kita punya himpunan 1997. Ini sama dengan 197. Kenapa? Karena walaupun di sini 9-nya kita tuliskan 2 kali, tapi dia 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 hanya sebenarnya menunjukkan anggota yang sama kan. Ini kan dua-duanya sama-sama 9. Jadi sebenarnya sama aja ini, walaupun dia muncul 2 kali, nggak kita anggap dalam himpunan gitu. Jadi dia sebenarnya ini anggota yang sama gitu. Oke? Nah, di sini 197. Ya kan ini di himpunan yang kiri, misalkan ini kita kasih nama, misalkan ini himpunan A. Nah, di himpunan B, ini himpunan B ya misalkan. Nah, di himpunan B ini kan ya anggotanya sama-sama 197. Misalkan ini juga himpunan yang panjang ini namanya himpunan C gitu ya, semua himpunan ini. Nah, ini juga sama, himpunan A dan B dan C ini sama. Kenapa? Karena di himpunan C anggotanya hanya ada 1, 9, dan 7. Ya walaupun satunya berulang-ulang, 9-nya berulang-ulang, dan 7-nya berulang-ulang, tapi itu tidak masalah. Selama tidak ada angka yang lain, tidak ada unsur yang lain yang berbeda dari himpunan yang ingin kita samakan gitu. Jadi di sini ya A dan B dan C himpunan yang sama. Tapi bagaimana dengan kasus yang terakhir ini? Kasus yang terakhir ini, kita punya himpunan 357, itu tidak sama dengan himpunan dari 1357. Kenapa? Karena kalau yang di himpunan kanan ini ada satunya, di himpunan yang ini tidak ada satunya. Jadi anggotanya berbeda, ada perbedaan, makanya nggak sama gitu. Oke, nah jadi itu adalah contoh himpunan yang sama atau yang tidak sama. Oke. Nah, sekarang suatu anggota atau unsur A pada himpunan A kecil itu notasinya adalah A in A gini. Jadi pakai simbol E seperti ini ya. Nah, ini maksudnya contohnya seperti apa? Contohnya kalau kita lihat ini kan ada himpunan ABC. Nah, di sini kalau kita pakai kurung cantik seperti ini artinya menunjukkan himpunan. Tapi di dalam himpunan itu ada unsur-unsurnya kan. Jadi bisa kita lihat di sini uh, misalkan di sini A ini itu adalah anggota himpunan dari ABC. Nah, kalau kita mau merujuk ke anggotanya saja, kita sebut huruf A seperti ini gitu. Jadi unsurnya tanpa pakai kurung kurawal itu adalah himpunan dari himpunan ABC. Atau contohnya lagi misalkan 2 itu anggota bilangan bulat. Nah, jadi ini kan ya himpunan bilangan bulat ya. Anggotanya salah satunya akan 2. Atau misalkan contoh lainnya kita mau akar 2 anggota bilangan real. Bisa dituliskan seperti ini gitu. Oke. Nah, itu untuk menunjukkan unsur di himpunan. Dan ya konsep kesamaan ya. Nah, berikutnya ada juga konsep yang disebut sebagai subhimpunan atau subset. Nah, itu maksudnya apa? Jadi di sini maksudnya himpunan A itu adalah subhimpunan dari B, notasinya pakai subset seperti ini ya. Jika semua anggota dari A itu termasuk di B. Oke. Jadi kalau kita pakai gambar misalkan mungkin kadang-kadang kita pakai gambar himpunan itu pakai diagram bulat seperti ini ya. Jadi misalkan ini himpunan B di sini. Subset itu maksudnya apa? Subset itu maksudnya adalah himpunan A itu
ada di dalam B gitu. Artinya apa? Kalau misalkan kita punya anggota A ini, A kecil ini anggota A, artinya A kecil ini juga termasuk di himpunan B. Tapi nggak cuma A kecil, misalkan ada anggota B kecil lagi ya, unsur B kecil ini anggota A, dia juga termasuk di anggota B. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi semua anggota di A itu, semua anggota di A yang ini termuat di B. Oke. Nah, itu contohnya seperti apa? Nah, misalkan contohnya ya misalkan di sini ada himpunan Jakarta dan Surabaya. Ini hanya 2 buah kota. Nah, ini adalah subhimpunan dari himpunan kota-kota di Indonesia. Kenapa subhimpunan? Karena ya di sini kan hanya ada 2 kota ya. Di sini hanya ada 2 kota, tapi di sini himpunan kota-kota di Indonesia itu kan ada banyak ya sebenarnya. Kan bisa kita himpun semua. Misalkan ini ya berarti kan sebenarnya ini bisa jadi Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang misalkan, dan lain-lain. Ya Padang dan lain-lain. Kan kota di Indonesia ada banyak kan. Tapi di himpunan yang kecil ini, misalkan saya kasih nama himpunan A, hanya ada 2 kota. Tapi kedua kota ini, Jakarta dan Surabaya ini termasuk di himpunan kota-kota di Indonesia kan, makanya disebut subhimpunan. Atau misalkan contoh yang lain, kita punya himpunan yang anggotanya terdiri dari 3, 5, dan 7, itu subhimpunan dari himpunan yang anggotanya terdiri dari 1, 3, 5, dan 7. Kenapa? Ya karena semua unsur ini 3, 5, dan 7 termuat di sini gitu. Tapi lebih lanjut, himpunan 1, 3, 5, 7 ini juga subhimpunan dari himpunan bilangan ganjil. Ya himpunan bilangan ganjil ini kan semua 1, 3, 5, 7, 9, dan lain-lain kan. 1, 3, 5, 7-nya kan termasuk, ya kan? Makanya ini juga kita sebut sebagai subhimpunan dari himpunan bilangan ganjil. Nah, atau contoh lainnya ini pakai notasi yang lain aja. Jadi ini himpunan A. Jadi ini kalau misalkan kita tulis tanpa kurung, artinya unsur. Tapi ini kita tulis pakai kurung. Ini artinya himpunan yang isinya hanya ada satu anggota atau satu unsur, yaitu unsur A. Oke? Nah, ini himpunan A ini adalah subhimpunan dari ABC. Kenapa? Karena anggotanya ini kan A. A itu termuat di himpunan ABC. Jadi ini subhimpunan, cuman tulisannya dibalik karena yang kanan lebih kecil daripada yang kiri. Kalau ini kan yang kiri lebih kecil daripada yang kanan. Ya cuman tulisan arahnya aja. Oke. Nah, konsep lainnya ada juga himpunan kosong. Jadi himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak punya elemen. Notasinya adalah kurung kurawal seperti ini tapi nggak ada isinya, jadi kosong aja. Atau biasanya kita pakai nol dicoret. Terserah mau pakai simbol yang mana sama aja, oke? Nah, misalkan contohnya himpunan pemenang Nobel dari Indonesia. Ya kan dari Indonesia belum pernah ada yang menang Nobel, jadi ya nggak ada anggotanya dong himpunan ini. Makanya di sini himpunan kosong. Oke? Nah, itu ya basic-basic himpunan. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara menulis himpunan, tapi lebih matematis ya. Caranya itu adalah set builder notation, jadi kayak notasi pembangun himpunan gitu. Kenapa notasi ini dibutuhkan? Karena misalkan kita sebenarnya nggak selalu bisa untuk menuliskan semua unsur di himpunan, oke? Misalkan bisa nggak kita tulis semua bilangan ganjil? Ya nggak bisa sih, karena kan kalau bilangan ganjil kalau kita mau tuliskan kan bilangan ganjil itu apa sih? 1, 3, 5, 7, 9, 11. Tapi kan ada tak hingga banyaknya. Nah, ini kita nggak bisa nulisin semua gitu. Nggak bisa kita tuliskan sampai habis bilangan ganjilnya. Tapi kita tetap perlu menuliskannya gitu, biar kita nggak bingung. Misalkan kalau kita sebut bilangan ganjil itu bilangan yang seperti apa gitu. Nah, cara menuliskannya itu adalah ya kita menggunakan set builder notation gitu. Oke? Nah, biasanya set builder notation itu bentuk penulisannya seperti ini. Jadi kita mendeskripsikan properti dari unsur-unsur
di himpunan tersebut gitu. Jadi biasanya kita menggunakan kalau dalam bahasa Inggris seperti ini. Jadi A itu adalah himpunan semua objek X yang mana X memenuhi atau X adalah sesuatu gitu. Jadi memenuhi properti yang kita inginkan. Misalkan A adalah semua bilangan X di mana X bilangan ganjil gitu. Nah, kira-kira seperti itu gitu. Oke, jadi itu adalah set builder notation. Nah, contohnya seperti apa? Di sini contohnya misalkan X itu adalah mahasiswa di Matematika Diskrit BM 2019. Oke, nah artinya X ini ya kalian ya, kalian anggota himpunan ini gitu. Oke, atau contoh lainnya adalah X, di mana X itu adalah bilangan bulat yang tidak negatif. Nah, kalau bilangan bulat yang tidak negatif, artinya apa? Artinya di sini min 1 nggak masuk sini ya. Kalau misalkan min 1 ini nggak masuk di sini. Kenapa? Karena min 1 kan negatif. Oke. Min 1 nggak masuk di sana. Tapi kalau misalkan 1 gimana? 1 atau 0? Kalau 0 masuk nggak? Kalau 0 masuk. Kalau 0 kan masuk karena 0 bukan negatif. Oke. Artinya berikutnya bilangan positif seperti 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu. Nah, ini ya sebenarnya ini adalah cara kita menuliskan bilangan asli. Karena tadi bilangan asli kan ya dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Contoh berikutnya misalkan kita punya himpunan seperti ini. Jadi X di mana X itu anggota bilangan bulat atau bilangan integer, tapi memenuhi min 2 itu lebih kecil sama dengan X, itu lebih kecil dari 2. Tapi ini bukan bilangan real ya, jadi bilangan bulat. Jadi ya bisa kita hitung kan, bisa kita list. Sebenarnya ini adalah cara fancy kita menuliskan himpunan min 2, min 1, 0, 1. Ya kan min 2-nya termasuk ya, karena ini sama dengan ya. Setelah min 2, bilangan berikutnya yang kecil dari 2 kan min 1. Terus 0, terus 1. 2-nya masuk enggak? Nah, di sini 2-nya enggak masuk karena di sini tidak sama dengan. Jadi hanya lebih kecil aja. Nah, contoh terakhir misalkan, nah di sini kalau kita pakai bilangan, di sini kan X bilangan bulatnya itu setelah garis ini ya, setelah garis yang panjang ini. Tapi bisa juga kalau kita mau menuliskan X-nya itu hidup di mana, di himpunan yang lebih besarnya bisa kita tuliskan seperti ini juga. Bisa kita tuliskan X bilangan aslinya itu sebelum garisnya itu. Artinya sama aja. Nah, di sini misalkan X bilangan asli di mana X kuadrat dikurang 4 itu lebih kecil dari 0. Tapi hati-hati, dan ini simbol dan, nanti kita belajar lagi di video selanjutnya. Jadi syarat-syarat dari himpunan ini adalah yang pertama, dia harus bilangan asli. Yang kedua, dia harus X kuadrat min 4-nya harus lebih kecil sama dengan 0. Syarat yang ketiganya, karena ini dan, syarat ketiganya dia harus X kuadrat min 1-nya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ini himpunan apa ini sebenarnya? Nah, dia kan bilangan asli. Berarti kalau bilangan asli kan ya ini ya, harus X-nya nggak boleh negatif. Nah, sekarang bisa nggak kita list semua bilangan asli yang memenuhi X kuadrat dikurang 4 kecil sama dengan 0? Ya, ini kan bisa aja ya. Jadi ini kan apa aja sih anggotanya di sini? 0 masuk nggak? Masuk. Kenapa masuk? Karena 0 dikurang 4 kan negatif. Terus 1 masuk? Masuk. Karena 1 kuadrat adalah 1 dikurang 4, min 3 kan masih negatif. 2 masuk? Nah, di sini 2 juga masuk karena 2 kuadrat kan 4. 4 dikurang 4, 0. Masih sama dengan 0, jadi masih masuk. 3 masuk nggak? Nah, kalau 3 ini nggak masuk, karena kalau 3 dikuadratkan kan 9. 9 kurang 4, 5 kan. 5 positif, jadi 3 nggak masuk. Nah, jadi himpunan yang memenuhi syarat yang pertama ini hanyalah 0, 1, 2 gitu. Tapi hati-hati, ada syarat yang berikutnya. Syarat berikutnya adalah X kuadrat min 1 lebih besar dari 0. Lebih besar sama dengan 0. Tapi kita ceknya lagi, syarat awalnya kan X-nya bilangan asli ya. Jadi kita ngeceknya dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi yang min 1 di sini, yang di sini kita nggak ngecek yang min 1. Kenapa? Karena min 1 itu nggak masuk bilangan asli kan. Sementara syarat awalnya adalah X itu bilangan asli. Oke, makanya kita nggak ngecek min 1. Jadi kita cukup ngecek 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, sekarang di sini kita cek kalau yang memenuhi syarat kedua ini gimana? 0 masuk nggak? Kalau 0, kalau kita masukkan ke rumus ini kan berarti
0 kuadrat itu 0, 0 kurang 1, min 1, negatif. Oh, berarti nggak masuk, karena syaratnya harus lebih besar sama dengan 0. Jadi 0 nggak masuk. Kalau 1 masuk, nah kalau 1 masuk, karena 1 kuadrat dikurang 1 itu sama dengan 0. Berarti kan masih memenuhi syarat ini kan, sama dengan 0. Berarti 1 masuk. 2 juga masuk, karena 4 dikurang 1, 4 dikurang 1 itu ya 3 kan. 3 itu lebih besar sama dengan 0. Ya, berarti ini 3, 4, dan seterusnya. Jadi cek. Oke. Tapi ini kan dan ya, jadi harus memenuhi dua-duanya. Nah, kalau memenuhi dua-duanya berarti apa dong yang memenuhi? Di sini kan anggotanya hanya ada 0, 1, 2. Di sini 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, anggota apa yang di dua himpunan ini ada? Ini adalah 1, 2, di sini juga 1, 2. Kan itu syarat himpunannya ya. Kan syaratnya harus dua syarat ini terpenuhi. Angka apa yang memenuhi keduanya? Yaitu angka 1 dan 2. Makanya di sini himpunan ini adalah sebenarnya himpunan yang anggotanya hanyalah 1 dan 2. Kira seperti itu. Oke. Nah, itu set builder notation. Nah, berikutnya konsep yang penting lagi untuk himpunan, jadi ada yang namanya intersection atau perpotongan. Nah, perpotongan itu seperti apa? Maksudnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita punya dua buah himpunan ya. Misalkan kita punya dua buah himpunan. Misalkan ini himpunan A, ini himpunan B. Nah, itu kan ada perpotongannya. Nah, perpotongannya ini yang kita sebut sebagai A perpotongan B yang diarsir ini. Oke. Nah, secara matematis himpunan ini bagaimana cara menuliskannya gitu. Bagaimana cara kita menuliskan himpunan A intersection B ini dengan set builder notation. Caranya adalah seperti ini. Jadi himpunan A dan B itu kita notasikan sebagai ini adalah himpunan, kita definisikan sebagai himpunan semua X dengan syarat X itu anggota A dan X anggota B secara bersamaan gitu. Jadi kalau misalkan X-nya di sini ya X ini kan anggota A, X ini anggota B, berarti dia anggota A intersection B. Tapi kalau misalkan saya punya A di sini, A ini kan anggota A, tapi A bukan anggota B, kan A hanya ada di A kan, dia tidak ada di B. Artinya di sini A bukan anggota A intersection B gitu. Jadi kalau dalam kasus ini A bukan anggota dari A intersection B. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, contoh intersection itu seperti apa? Ya sebenarnya kalau kita lihat tadi, contoh yang tadi ini bisa kita tuliskan dalam perpotongan dua himpunan sebenarnya yang contoh terakhir ini. Jadi kalau kita lihat misalkan ini himpunan A dengan syarat dia itu bilangan anggota A itu adalah X itu bilangan asli dan memenuhi syarat X kuadrat dikurang 4 kecil dari 0. Nah, ini kan tadi udah kita hitung kalau anggota A ini sebenarnya adalah 0, 1, 2. Ini kan syarat yang pertama ini ya. Syarat yang pertama ini tadi. Oke. Jadi ini adalah himpunan yang anggotanya 0, 1, 2. Nah, kalau B, himpunan B itu misalkan adalah dia anggotanya adalah X anggota bilangan asli yang memenuhi syarat X kuadrat dikurang 1 lebih besar sama dengan 0. Berarti ini kan tadi udah kita hitung juga kalau sebenarnya ini adalah himpunan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya gitu sampai tak hingga. Nah, ini ya kita potong. Perpotongannya seperti apa? Perpotongannya ya berarti ya kita lihat anggota mana yang muncul di keduanya. Berarti kan di sini hanya ada ini 1, 2 muncul di A, 1, 2 muncul juga di B. Nah, karena muncul di dua-duanya, makanya A perpotongan B itu adalah himpunan 1, 2. Kira-kira seperti itu. Nah, yang lainnya bagaimana? Yang lainnya yang nggak ikut, karena 0 di sini hanya muncul di A, tapi kan nggak muncul di B. Makanya dia bukan anggota perpotongannya. Kalau 3 dan 4 ini dan seterusnya juga, dia hanya muncul di B, tapi nggak muncul di A. Makanya dia mereka bukan anggota A perpotongan B. Oke, jadi ini ya hanya anggota A perpotongan B dalam contoh ini hanyalah 1 dan 2 gitu. Oke. Nah, kalau ada perpotongan, berikutnya ada gabungan. Nah, jadi di sini gabungan dua himpunan itu seperti apa maksudnya? Nah, jadi lagi-lagi kalau misalkan kita punya himpunan,
Misalkan ya kalau kita pakai diagram, misalkan ini himpunan A, ya kan? Ini himpunan B. Kalau perpotongannya kan tadi di sini. Ini kan tadi perpotongannya kan, ya kan? Ini perpotongannya. Kalau gabungannya gimana? Kalau gabungannya ya semua ini gitu, digabung. Oke? Semua anggota di sini kita gabung. Nah, itu adalah gabungannya. Nah, kalau kita pakai set builder notation, bagaimana? Nah, kalau pakai set builder notation, kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi, A gabung B itu anggotanya adalah X, yang syaratnya adalah X itu anggota A atau X itu anggota B, ya kan? Kenapa atau? Ya karena di sini kalau kita lihat kan, uh, misalkan A di sini, nah, ini warnanya nggak kelihatan. Uh, pakai kuning, misalkan A di sini, wah nggak kelihatan juga. Pakai hitam kali ya. Ya misalkan A di sini, kelihatan ya. Kalau A anggota A, walaupun dia bukan anggota B, tapi kan dia tetap anggota gabungan keduanya kan. Jadi perbedaannya dengan intersection seperti itu gitu. Jadi nggak harus di perpotongannya, tapi asalkan dia ada di salah satu asalkan anggotanya ada di salah satu himpunan, yaitu udah masuk gabungan gitu. Oke. Nah, itu gabungan ya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, di sini contohnya, nah saya pakai contoh himpunan AB yang sama seperti tadi. Jadi ini himpunan A yang tadi, ya kan syaratnya masih sama, berarti ini tadi adalah 012. B ini tadi himpunan yang tadi juga di contoh intersection ini ya. B-nya himpunan yang sama, ini kan himpunannya tadi kan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, ini gabungannya seperti apa? Ya ini salah ketik ya. Ini A gabung B itu himpunan yang seperti apa? Ya kita gabungkan aja sih. Kita gabungkan aja semuanya gitu. Berarti himpunan ini digabung himpunan yang B ini kan 1, 2-nya sama ya. Kalau yang sama jangan ditulis 2 kali, tetap aja kita tulis sekali gitu. Makanya di sini hanya ditulis sekali. Tapi yang tidak ada kayak 0 gitu. 0 kan hanya ada di A. Ya tetap kita tulis gitu karena dia kita gabungkan gitu. Tetap kita tulis 0-nya, terus 3, 4 dan seterusnya ini bagaimana? Ya kita tetap kita tuliskan gitu. Karena kita mau gabungannya. Nah, makanya kita dapat untuk kasus ini, untuk contoh ini, hasil gabungan dari A dan B adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya, ini kan lagi-lagi sebenarnya ini adalah bilangan asli. Oke? Ya, jadi untuk video pertama sampai di sini, berikutnya kita akan lanjut di video kedua.